Pemirsa, balik lagi di Loka Weekend. Phil, Eh, aku kepikiran deh, kalau mau bikin usaha, kira-kira usaha yang cocok apa ya? mau jadi pengusaha muda atau jadi pacar aku aja di Pras? Dua-duanya boleh gak sih? Jadi gini, Phil, aku pengen Hmm. bikin usaha tuh karena biar cepet halalin kamu. Waduh, bisa aja. Maksudnya biar bisa punya penghasilan sampingan yang halal. Nggak usah bingung, Pras. Hmm. Aku punya rekomendasinya nih, dan kayaknya cocok nih buat kamu. Soalnya kan, kamu suka banget dan tahu banget soal perkopian kan, Pras? Nah, menarik nih. Usaha apa tuh, Phil? Ya, daripada kamu nanya-nanya mulu, mending kita lihat aja liputan yang satu ini. Yang penting kalau udah sukses, jangan lupa halalin aku ya. Pasti dong. Di tengah ramainya industri kopi kekinian, kopi gerobak kembali menjadi primadona dengan penjualan yang meningkat drastis. Salah satunya adalah Kotugo, usaha yang telah dirintis sejak Agustus 2024. Kopi gerobak justru mencatat pertumbuhan penjualan yang sangat signifikan. Harga yang terjangkau menjadi daya tarik utama. Tak hanya itu, para pelaku usaha juga berhasil beradaptasi dengan teknologi menggunakan sistem pemesanan daring dan pembayaran non-tunai. Jadi awalnya gini, sebenarnya kita tuh lagi jalan aja, sebenarnya lagi jalan-jalan, terus nggak sengaja ngelihat kopi gerobakan gitu dari merek yang itulah ya. Terus kita coba tuh kopinya kak, kita coba. Oh ternyata oke juga nih dengan harga segitu kan. Nah dari situ aku sama istriku mulai coba cari tahu nih gimana sih cara franchise-nya, misalkan kayak gitu kan, gimana sih cara biar kita bisa bikin gerobak kayak gini, bisa jualan kayak gini juga. Nah terus kebetulan dari beberapa tempat kita tanya dan harganya tuh lumayan tinggi sebenarnya, kayak nggak masuk akal lah. Akhirnya kita mutusin buat bikin sendiri, bikin brand sendiri, yaitu Kotugo. Di balik kesuksesannya, hadir kisah Odi, sang pemilik yang awalnya bukan pecinta kopi, namun mampu melihat peluang besar pada tren minuman terjangkau. Dia melihat konsep kopi gerobak sangat efisien untuk dimulai, modal lebih ringan, dan harga jual dapat dijangkau masyarakat luas. Kalau sayanya sih nggak terlalu suka ngopi sebenarnya, cuman eh, kalau saya ngelihatnya dari segi bisnisnya aja sebenarnya. Kalau ngopi nggak terlalu suka banget, dan sekarang malah akhirnya jadi suka banget, suka banget ngopi gitu karena emang ngikut proses bikinnya gitu, setiap hari ketemu kopi. Jadi sekarang tuh jadi lebih kayak jadi tahu nih kopi-kopi yang enak gimana gitu. Meski tanpa latar belakang pengetahuan soal kopi, dia melakukan riset mendalam terkait tren rasa dan pemilihan bahan baku berkualitas dengan harga terjangkau. Lebih dari sekedar berdagang, Odi juga fokus membuka lapangan kerja dan memberdayakan UMKM. Semua bahan baku Kotugo dipasok dari supplier UMKM lokal. Langkah ini juga membantu mendorong pertumbuhan usaha kecil lainnya. Di tengah pertumbuhan pesat, tantangan utama adalah faktor lokasi dan cuaca. Gerobak yang berbasis luar ruangan rentan terhadap hujan dan cuaca ekstrim. Untuk mengatasinya, dia kerap menyesuaikan jam operasional dan mencari titik strategis untuk meminimalisir kerugian. Upaya ini pun membuahkan hasil. Kotugo kini mampu menjual hingga 500 cup kopi setiap hari secara stabil. Untuk memperluas segmentasi pasar, Kotugo juga menambahkan berbagai menu non-kopi. Pilihan seperti matcha, aneka rangkaian teh, hingga minuman buah segar kini tersedia bagi pelanggan yang menghindari kafein. Kotugo membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan menghasilkan peluang besar meski berawal dari gerobak sederhana. Bermodal riset, kemauan belajar, serta komitmen membuka lapangan kerja, usaha kopi gerobak ini kini memberikan nilai tambah bagi banyak pihak. Ini adalah cerita tentang mimpi yang diracik perlahan.
dan harumnya kopi yang menjadi jalan menuju sebuah peluang yang menjanjikan. Dari Jakarta, Siti Aminah, Loka TV. Pemirsa, udah 30 menit kita nemenin pemirsa Loka TV. Ya, lagi-lagi nggak terasa ya pemirsa, kalau kami berdua yang nemenin pemirsa di rumah pasti kayak sebentar banget ya. Ya gitu Jadi, deh. kita juga harus pamit nih kepada pemirsa. Iya betul banget nih Pras. Tapi nih kayaknya pemirsa Loka TV udah siap-siap mau libur panjang kayaknya ya. Bener banget nih pemirsa, rencananya mau liburan kemana nih? Tapi pokoknya dimanapun pemirsa berada, jangan lupa untuk update terus informasi terkini dari kami dengan cara follow media sosial kami di bawah ini. Ya udah kalau gitu saya Kavila Livia. Dan saya Dwi Prasetyo, pamit undur diri dan happy weekend!